Hai, apa kabar semuanya saudara? Kami berdoa dalam keadaan baik-baik saja dan terus mengandalkan Tuhan dan terus mencintai Tuhan dan seluruh firman-Nya dan jalan-jalan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa agar renungan ini boleh menjadi berkat, menjadi jawaban, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menanti dengan beriman. Terjemahan Inggrisnya sangat luar biasa, mengatakan waiting graciously. Saya mencari dalam Kamus Bahasa Indonesia, waiting graciously, kayak menanti dengan anggun, menanti dengan bersikap yang baik, menanti dengan cara yang benar. Dan saya memutuskan untuk memakai sebuah kalimat menanti dengan beriman. Kita hidup di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat yang mengandalkan atau menghargai sebuah kecepatan. Sekarang apa yang terjadi di belah negara lain bisa terjadi secara real time. Saya teringat waktu saya masih kecil, saya suka sekali yang namanya sepak bola. Jadi setiap kali habis selesai nonton sepak bola tengah malam, saya menanti pagi hari untuk koran tersebut terbit. Terkadang besoknya baru beritanya muncul di sebuah koran. Dan biasanya saya menunggu koran datang dan baru saya baca. Di situ baru semuanya terbaca dan sebagainya. Tetapi sekarang tidak perlu menunggu besoknya. Hanya beberapa menit, beberapa jam, saya bisa menyaksikan sepak bola yang saya baru tonton tadi, dilihat di YouTube atau di berbagai macam berita-berita portal. Contohnya kemarin tim sepak bola yang sangat alkitabiah, namanya AS Roma, saudara, itu memenangkan sebuah Liga Eropa. Jangan bilang Liga Eropa bagian ketiga, Liga Eropa is Liga Eropa. Ini kok saya jadi belain bola ya saudara ya. Nah ketika menang tersebut, saya 1 jam 2 jam itu dapat begitu banyak informasi. In other hand, saudara, kecepatan adalah sebuah hal yang menguntungkan kita. Kita jadi menerima informasi yang begitu cepat. Kita jadi serba bisa cepat tahu. Dan kita bisa langsung inform. Kita langsung mendapatkan begitu banyak informasi yang mungkin dapat membantu kita. Tapi tahukah saudara, dalam hal tersebut, karena kita terlalu suka yang cepat, sehingga mengurangi kemampuan kita untuk menanti dengan sabar. Kita datang ke sebuah restoran, kita akan dengan cepatnya marah kalau tidak dilayani dengan cepat. Kalau kita melakukan atau meminta seorang melakukan sesuatu, kalau orang tersebut melakukannya dengan lambat, kita langsung marah. Dan hal tersebut tanpa kita sadari mempengaruhi generasi sekarang, mempengaruhi orang yang hidup di zaman sekarang. Kita rada-rada atau mungkin kehilangan kemampuan untuk menanti Tuhan dengan beriman. Kita beranggapan bahwa dunia ini cepat, maka Tuhan pun akan menjawab kita dengan cepat. Sehingga ketika kita berada dalam ruang tunggunya Tuhan, kita menjadi kebingungan. Dan seringkali kita mencari jalan dengan cara kita sendiri untuk mempercepat prosesnya Tuhan. Saya percaya kita hidup di zaman yang serba, istilah zaman sekarang tuh terkenal GPL, saudara. Gak pakai lama, pengen segera cepat. Bahkan bikin KTP aja ada yang layanan ekspres. Bahkan cuci laundry aja ada cuci laundry ekspres. Ada begitu banyak hal-hal yang sekarang kita tergoda. Kita suka sekali dengan layanan yang super cepat. Tapi sekarang kadang hal tersebut merampok iman kita untuk menanti dengan beriman. Menanti dengan sabar apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap hidup orang percaya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari pada hari ini, bagaimana menanti dengan baik, menanti dengan beriman. Yang pertama, pelajari bahwa godly patience atau menanti dengan beriman tidak datang dengan natural, tidak datang dengan begitu saja. Menanti dengan beriman dibutuhkan sebuah proses. Firman Allah mengatakan dalam Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesabaran dan penguasaan diri disebut dengan istilah buah roh. Untuk menjadi sebuah buah yang matang membutuhkan waktu.
Ada bibit yang ditanam, ada air yang perlu disiram, ada pupuk yang perlu ditaruh, ada matahari yang perlu menyinari, dan ada waktu untuk semuanya itu bertumbuh dan menjadi buah yang matang. Untuk bisa menanti godly patient, atau menanti dengan Tuhan, penantian dengan cara ilahi, menanti waktu dan caranya Tuhan. Tidak datang dengan begitu saja. Kita perlu memberikan sebuah proses. That's why kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk kesabaran ilahi tersebut. Izinkan Tuhan membentuk kesadaran untuk kita menanti dengan caranya Tuhan. Tidak selamanya cepat itu baik. Tidak selamanya cepat itu menyenangkan. Bahkan seringkali segala sesuatu yang datang dengan cepat dapat pergi dengan cepat. Sesuatu yang dihasilkan dengan cepat kualitasnya diragukan. Tapi seringkali sesuatu yang dihasilkan dengan lebih lama kualitasnya lebih lama. Batik tulis dengan batik pabrikan berbeda kualitas. Batik pabrikan dalam beberapa waktu bisa dengan segera terjadi. Tapi batik tulis memerlukan waktu yang lama, harga lebih mahal, desain lebih bagus, kualitas lebih bagus. Sadari yang pertama bahwa penantian ilahi atau menanti dengan beriman dibutuhkan sebuah waktu. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ketika terima Yesus langsung tiba-tiba jadi orang yang super sabar, dapat menguasai diri. Go easy on yourself. Sabar sama diri sendiri. Biarkan Tuhan, sama seperti orang berolahraga. Pelan tapi pasti ototnya mulai bertumbuh. Ototnya mulai mengembang. Angkatan bebannya mulai bertambah. Dan badannya mulai berubah. Tapi ada banyak orang yang gak sabar, langsung pengen serba instan. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya ingin menanti Tuhan, biarkan saudara menanti dengan sabar. Saya punya anak, saya sedang mengajarkan dia sebuah kesabaran. Karena setiap kali dia ingin sesuatu, dia langsung pengen sekarang. Dan dia tahu papanya mampu. Itu yang repotnya. Karena dia tahu papanya mampu. Dia tahu papanya bisa. Suatu hari saya bilang, papa lagi sibuk. Kan ada mama. Mama juga lagi di kerjaan. Kan ada oma. Mama juga oma kan ada orang yang kerja sama saya. Kan ada dia untuk bisa disuruh dan sebagainya. Tapi saya bilang isunya bukan soal ada orang yang bisa mengerjakan apa tidak. Isunya adalah bukan barangnya. Tapi saya mau menumbuhkan sebuah karakter kesabaran. Karena saya tahu di masa depan akan ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk dia menanti. Tidak selalu kecepatan hal yang menyenangkan. Kadang-kadang Tuhan membuat kita menjadi diperlambat, slow. Bukan karena Tuhan tidak bekerja. Tapi karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dan luar biasa. Efesus 5 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Yang pertama, menanti Tuhan tidak datang dengan begitu saja. Dibutuhkan sebuah proses. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita perlu menanti dengan beriman. Dan apa yang perlu kita lakukan. Ada beberapa kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Yang pertama, kita perlu menanti. We need to patient in our relationship. Kita perlu menanti di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ada banyak orang dalam hubungannya bersama dengan sesamanya, dengan gampangnya ngomong aja, dengan gampangnya langsung marah. Kita pengen buru-buru mengeluarkan pendapat. Kita ingin buru-buru ingin menyampaikan ide gagasan kita. Mama saya suka bilang sama saya kalau di tengah-tengah lagi ngobrol sama banyak orang, usahakan kamu ngomong yang paling terakhir. Saya tanya kenapa paling terakhir, Ma? Karena kalau kamu ngomong paling terakhir, orang akan banyak ngomong dan pendapat tersebut kamu bisa tambahkan dan kamu keluar dengan pendapat yang lebih tajam. Saya tahu hal tersebut tidak selamanya benar. That's why kita butuh iman, butuh hikmat untuk bisa memilih kapan berkata-kata. Poin saya adalah berkata-kata bukan buru-buru ngomong, tapi berkata-katalah sesuai dengan waktunya. Agar saudara dapat mengeluarkan sebuah kalimat yang menyenangkan orang. Sebuah kalimat yang padat, berisi, dan ada wisdom Allah di situ. Firman Allah dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan 5 mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kadang-kadang Tuhan mengetes kita, Tuhan melatih kita dengan cara kita berhubungan sama orang lain. Relationship with others, membangun sebuah kesabaran. Berikutnya, Alkitab mengatakan bahwa dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan mendisiplinkan kita agar kita tahan uji. Karena Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Dia mendisiplinkan kita. Dia mengajar kita agar saudara dan saya bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang menanti. Karena saya percaya penantianmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, yang terakhir, bukan hanya sabar bersama dengan orang-orang di sekitar kita dan hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga adalah menanti dengan sabar untuk Tuhan. Dikatakan ini mungkin akan membuat saudara dan saya kaget atau bagaimanapun itu. Tapi menanti jawaban Tuhan membutuhkan sebuah kesabaran. Kadang-kadang kita langsung pengen buru-buru Tuhan ngomong, Tuhan bicara dan sebagainya. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara. Satu hari Tuhan cuma minta kita untuk, ini mungkin sebuah ilustrasi yang saya dapat ya. Tuhan cuma minta kita untuk stand still, tenang. Saya suruh anak saya, gini diem. Papa mau ngomong, oh dia lari. Diam, oh dia lari. Dia cuma bisa diem beberapa saat. Dia bilang gini, tenang dulu, Papa mau ngomong. Oh lari dan sebagainya. Dan ketika saya lagi seperti itu, seakan-akan Roh Kudus mengingatkan saya. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mau ngomong. Tuhan cuma minta kita untuk tenang dulu. Diem dulu. Dan ketika kita udah tenang, udah menguasai hati dan pikiran kita, di situ Tuhan akan mulai berbicara. Di situ Tuhan akan mulai bergerak. Bertumbuh dengan Tuhan, growing dalam Yesus, itu bukan sebuah perlombaan cepat. Bukan sebuah lomba lari cepat. Tapi sebuah lomba lari maraton. Bukan hanya sekedar berlari cepat, tapi berlari kuat. Ada banyak orang Kristen mengikut Tuhan. Mereka pikir seperti lomba lari. Lari cepat-cepatan. No. Tuhan mau kita bertumbuh dengan Dia. Sebuah lomba maraton. Kita didesain untuk mencari Dia. Kita didesain untuk terus bertumbuh dalam Dia. Dalam pembacaan Alkitab, dalam perenungan firman, dalam pendoa kita, dalam doa-doa kita. Tuhan akan menumbuhkan setiap saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang bermasalah dengan yang namanya kesabaran. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena yang punya surga, crazy love you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Selamat menanti bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang saudara nantikan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Kalau Tuhan yang saudara tunggu, maka penungguanmu, penantianmu tidak akan pernah mengecewakan. Jadilah kuat, jadilah beriman. Tuhan Yesus mengasihi saudara.